perhelatan KTT ASEAN ke-42 yang digelar pekan lalu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini membawa efek domino di ke berbagai lini, termasuk kepada para pelaku ekonomi lokal, mulai dari perhotelan hingga warga setempat yang rumahnya dijadikan homestay. Pertemuan KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo memang sudah selesai. Namun perhelatan pada 9 hingga 11 Mei 2023 ini menyisakan cerita pada dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha lokal maupun warga setempat. Tidak hanya membawa berkah bagi para pengusaha hotel saja, namun berkah juga dirasakan oleh warga Labuan Bajo yang rumahnya dijadikan homestay ataupun dikontrak oleh para panitia nasional. KTT ASEAN ini selain membawa angin segar setelah pandemi 2 tahun pelaku-pelaku pariwisata itu mengalami kemunduran. Banyak sahabat-sahabat pariwisata yang tutup usahanya karena pandemi. Namun dengan adanya ASEAN ini membawa semangat baru bukan hanya yang dulu tutup untuk buka kembali, namun juga harapan saya orang jadi melihat, wah sampai rumah-rumah warga saja penuh. Jadi artinya untuk berinvestasi di Labuan Bajo, untuk membangun Labuan Bajo ini masih banyak kesempatan. Di tengah banyaknya keluhan akan kekurangan akomodasi, ini justru menjadi berkah bagi warga lokal. Salah satunya dirasakan oleh Lydia, warga desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, yang rumahnya disewakan selama seminggu kepada para pekerja pembuat dekorasi pada sejumlah venue KTT ASEAN. Kami tidak hanya sebagai penonton saja atau penikmat dari acara-acara yang dilaksanakan, tapi kami juga mendapat rezeki dengan adanya penyewaan dari rumah kami sebagai tempat menginap bagi panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Pelaksanaan KTT ASEAN yang merupakan kegiatan internasional pertama yang diadakan di Labuan Bajo ini diakui menjadi kebanggaan bagi para warga. Sejumlah sisa material dekorasi bahkan juga dimanfaatkan warga untuk dijadikan sejumlah peralatan rumah tangga seperti meja, bangku, lemari, hingga tempat pajangan bunga. Berkah juga dirasakan para pelaku usaha kuliner, termasuk Emerenciana Wea. Berkat hobi memasak yang dimiliki, dirinya mendapatkan pesanan untuk sejumlah anggota keamanan pada KTT ASEAN. Pendapatannya pun naik 2 kali lipat dibanding biasanya. Puji Tuhan ya, karena terima kasih juga kepada Bapak Jokowi karena sudah percaya kami Labuan Bajo jadi tempat KTT ASEAN. Terus kami yang pelaku istilahnya UMKM rumahan tuh merasakan sekali dampak positifnya. Misalnya per hari itu kita hanya biasanya 700 sampai 1 juta, tapi ini kita ya puji Tuhan dapat bisa 2 kali lipat. Peningkatan geliat ekonomi dari KTT ASEAN diharapkan mampu menjadi pelecut bangkitnya geliat ekonomi pariwisata Labuan Bajo secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dan NTT secara keseluruhan. Sebelumnya, Menparekraf memproyeksi kontribusi ekonomi KTT ASEAN ke ekonomi lokal bisa mencapai hampir 16 miliar rupiah. Afrim Magung, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.